Ini keramik yang tadi yang saya masukkan. Kebetulan keramik ini pada zaman itu dibeli dari Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Yasir Arafat di channel The Santri. Pada video kali ini saya akan mencoba mengajak teman-teman semuanya untuk pergi ke salah satu masjid yang ada di Kabupaten Bungo. Konon katanya masjid ini salah satu masjid tertua di Kabupaten Bungo yang dibangun pada tahun sekitar 1941-an. Maka dari itu silakan kawan-kawan semua atau teman-teman semua ikuti perjalanan saya. Masjid Al-Mu'minah Tanjung Gedang itu diawali dan didirikan pada tahun 1900. Nah, pada awalnya itu didirikan seperti musola yang berukuran sekitar 8 kali 16, itu bertiang, lebih kurang tingginya 1 meter. Dan di waktu itu dinding masjid itu berdinding kulit kayu yang dinamakan masyarakat Tanjung Gedang itu dengan surau. Nah, setelah pada tahun 1920 masyarakat Tanjung Gedang memulai memikirkan untuk membuat masjid permanen, yaitu dari batu. Maka di saat itu pula lah Masjid Al-Munawwaroh ini mulai dibangun. Nah, pembangunan Masjid Al-Munawwaroh tidak berada pada posisi yang sama surau tadi, tapi di sampingnya arah ke darat. Nah, ke sampingnya itu mulai berdiri masyarakat bergotong royong. Untuk materialnya masyarakat mengambil sendiri di sungai seperti batu. Nah, masyarakat hanya bergotong royong untuk membeli semen dan material lainnya. Nah, pembuatan masjid ini berlangsung cukup lama dari tahun 1920 sampai selesainya pada tahun 1941. Nah, pada tahun-tahun terakhir untuk penyelesaian ada beberapa kali masjid ini dapat bantuan dari pemerintah daerah, kabupaten maupun daerah provinsi untuk menyelesaikan. Tapi murni mereka memang bergotong royong, tidak diupah. Nah, bahkan lebih menariknya lagi, ada satu material yang ada di masjid ini, yaitu keramik melekat pada dinding. Waktu itu dibeli dari Singapura. Jadi waktu itu kebetulan di belakang masjid kita ini kebetulan ada pelabuhan kapal. Artinya itu dulu kan transportasi masyarakat lainnya yang di luar Tanjung Gedang ke Tanjung Gedang ini itu bertransportasi dengan menggunakan air sungai. Nah, kebetulan di belakang kita ini itu ada pelabuhan. Jadi dulu para pedagang bertemu di situ. Nah, Tanjung Gedang pun sempat menjadi pusat perdagangan Kabupaten Bungo. Nah, mungkin karena waktu itu orang Bungo ini ada yang jual getahnya sampai ke Singapura. Sepulangnya dari Singapura dia membawa keramik. Nah, alhamdulillah keramik itu sampai sekarang masih tetap ada. Nah, Itu bisa kita jumpai Pak keramiknya nanti? oh bisa, masih melekat. Ini keramik yang tadi yang saya masukkan. Kebetulan keramik ini pada zaman itu dibeli dari Singapura. Jadi para saudagar menjual getahnya sampai ke Singapura, sepulangnya dari situ mereka beli keramik. Ini hanya menempel pada dinding bagian depan, tidak menempel pada dinding lain. Sampai sekarang masih terawat dan masih dalam keadaan baik. Selain keramik yang menjadi unik dari Masjid Al-Munawwaroh, nah kita juga mendapatkan jendela yang sangat tebal yang terdiri dari 3 pintu. Pintu pertama pintu luar, ini digunakan ketika pintu luar ditutup untuk mencegah cahaya masuk. Nah, ini baru pintu terakhir. Jadi 3 pintu Bang 3 ya? pintu. Oh, jadi ini menunjukkan bahwa masjid ini dulu punya dinding asli gitu ya? Bukan, ini memang udah dari awal. Memang dari awal 3 pintu? Iya, 3 pintu.
Jadi kalau dia jendela luar itu sebagai keamanan pelindung masjid. Kalau jendela tengah ini, kalau jendela di luar terbuka, jadi ini bisa terbuka, ini bisa ditutup. Jadi ini kan hanya pencahayaan yang masuk. Nah tidak. Nah kalau ini dibuka, bisa kita praktekkan. Ini sebagai penghalang daripada cahaya. Jadi maksudnya apa dengan jendela 3 pintu ini, Bang? Apakah ini memang ciri khas bangunan terdahulu atau gimana? Atau memang sengaja dibuat 3 pintu? Kalau untuk filosofinya saya juga belum tahu, tapi yang jelas ini memang seperti desain yang ditawarkan oleh pembuat waktu itu. Oke. Terus selain itu juga masjid kita ini memiliki dek dari kayu. Dek dari kayu. Dari kayu cukup besar. Nah, jadi kalau orang pertama kali baru masuk masjid ini, seolah-olah masjid ini 2 lantai, padahal tidak, ini hanya dek dari masjid, dari pelapor. Terus masjid ini memiliki 4 yang besar, yang utama untuk menyangga daripada bangunan tengah, kubah tengahnya 4. Kalau pelabuhannya udah tidak ada lagi seiring dengan waktu. Sungai kita kan terjadi sedimentasi kan, jadi pendangkalan segala macam. Nah, ada waktu itu, seingat saya waktu saya kecil, ada 2 kapal yang terdampar di Sungai Potong Bungo, yaitu satu tongkang, satu memang kapal kecil yang bawa belayar, itu terdampar sampai akhirnya habis maksudnya itu material yang ada di kapal itu diambil oleh masyarakat. Nah, kembali lagi kepada masjid Al-Mu'marrah memang tidak banyak perubahan. Bedanya dari Masjid Al-Mu'marrah ini sama masjid lain, dia terdapat dinding di dalam masjid, 2 dinding. Nah, dinding yang terluar ini adalah sebenarnya teras. Nah, dia memiliki dinding lain. Nah, namun dinding itu pada tahun 2016 kemarin itu dibongkar, diganti dengan ornamen-ornamen yang modern. Itu memang sangat disayangkan karena seharusnya kita menjaga klasik masjid ini menjadi nilai-nilai sejarah. Nah, tapi diganti. Tapi cuma itu. Nah, alhamdulillah pada tahun yang sama saya pribadi masjid ini saya laporkan ke Cagar Budaya untuk didaftarkan menjadi salah satu cagar budaya yang ada di Bungo. Nah, salah satu syarat yang dalam menurut Undang-Undang Cagar Budaya, pertama usianya 50 tahun, yang kedua masih membawa bentuk aslinya sampai sekarang. Nah, kebetulan memang kalau secara umum masjid ini masih asli, cuman yang ada perubahan pada dinding tengahnya yang sudah diganti, maksudnya bukan diganti, dindingnya dijebol, jadi hanya berupa tiang-tiang, itu ya perubahan. Sebelumnya tidak ada. Terus lantai keramik menyesuaikan zaman saat ini, dinding yang di luarnya udah keramik juga. Kalau yang lain tidak ada perubahan. Kalau untuk toko-toko, Pak, toko-toko katakanlah misalnya yang ada kaitan erat sama pembangunan masjid ini atau penyebaran Islam di desa ini? Kalau memang perkembangan Islam di Tanjung Udan ini sangat kental sekali dengan hubungan sama masjid. Memang ada beberapa tokoh yang saya tahu yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dan perubahan masjid ini. Misalkan ada namanya Imam Hasan, itu ada namanya Datuk Zain Latif, itu ada nama Imam Sargawi. Terakhir ini tokoh agama dan tokoh masyarakat itu Pak Haji Afandi. Nah, tapi sejak beliau meninggal sampai saat sekarang sepertinya belum tergantikan. Nah,
mereka sangat berpengaruh, dan berpengaruh dalam artian jadi mereka para tokoh itu tadi memang betul-betul jadi panutan bagi masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar tokoh yang ditokohkan, memang tokoh itu betul-betul berpengaruh. Nah, terus dia juga sebagai imam masjid, dia juga sebagai ada yang sebagai waket untuk menikahkan orang. Jadi tapi semenjak itu sampai saat sekarang misalnya tokohnya belum tergantikan. Oke, kalau untuk kegiatan Pak sehari-hari di masjid ini, selain daripada kegiatan katakanlah sholat wajib ataupun kegiatan yasinan mingguan, ada nggak kegiatan-kegiatan khusus misalnya Pak? Memang kalau jika dibandingkan perkembangan kegiatan saat ini dengan tempo dulu, memang sedikit terjadi perubahan. Kalau di zaman mereka yang saya sebutkan tadi, memang masjid ini sangat aktif sekali. Bahkan salah satunya masjid ini sangat sering menang, misalkan ada lomba masjid terbaik, masjid kebersihan. Bahkan masjid ini pernah menjadi masjid terbersih seprovinsi Jambi. Nah, itu yang capaian pernah dicapai oleh Masjid Al-Munawarroh. Nah, setelah para tokoh tidak ada lagi, masjid ini saat ini hanya sebatas sholat Jumat, ya bukan sholat 5 waktu. Nah, adapun akhir ini kita buat program belajar mengaji dari setiap malam minggu dari maghrib ke isya. Nah, karena kita ingin juga masjid ini bukan hanya sebatas pusat dan tempat ibadah 5 waktu, juga kami mengharap masjid ini juga menjadi pusat pertemuan budaya Islam. Oke, terima kasih banyak Pak atas wawancaranya, dan mudah-mudahan harapan kita ke depannya masjid ini tetap eksis dan tetap terpelihara menjadi cagar budaya gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Demikianlah video tadi, mudah-mudahan kawan-kawan sekalian dapat memetik pelajaran darinya. Silakan like, share, komen, dan subscribe video saya ini, channel saya ini, di channel The Santri Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.